Halo teman-teman, kami dari kelompok Michael Faraday ingin menjelaskan tentang efek rumah kaca. Bentar, kita kenalan dulu gak sih? Nah, kalian udah tahu belum nih efek rumah kaca itu apa? Greenhouse effect atau efek rumah kaca adalah sebuah kondisi di mana suhu dari sebuah benda permukaan langit seperti planet dan bintang meningkat secara drastis. Tapi itu kenapa bisa terjadi ya? Nah, hal ini bisa terjadi Saat cahaya matahari mengenai atmosfer serta permukaan bumi, sekitar 70% dari energi tersebut tetap tinggal di bumi, diserap oleh tanah, tumbuhan, lautan, dan benda lainnya. 30% sisanya dipantulkan kembali melalui awan, hujan, serta permukaan reaktif lainnya. Tapi panas 70% itu tidak selamanya berada di bumi. Benda-benda di sekitar planet yang menyerap cahaya matahari seringkali meradiasikan kembali panas yang diserapnya. Penyebab efek rumah kaca. Yang pertama, tata guna lahan dan kehutanan. Pada sektor ini, emisi yang cukup signifikan terjadi pada proses eksploitasi hutan yang akan menyebabkan kematian pohon yang ditebang. Yang kedua, limbah. Sektor limbah menyumbang emisi karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitroksida atau N2O. Dan yang paling banyak menyumbang emisi yaitu metana atau CH4. Yang ketiga, jejak karbon. Ukuran dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan perubahan iklim tertentu yang berhubungan dengan peningkatan gas rumah kaca. Nah, setelah tahu penjelasan tadi, kalian penasaran gak sih apa sih bahayanya efek rumah kaca bagi bumi kita? Nah, efek rumah kaca ini dapat menyebabkan global warming yang mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang loh. Efek rumah kaca juga dapat menyebabkan lubangnya ozon loh. Hal ini dapat memicu radiasi dari matahari menembus hingga permukaan bumi dan memanaskan bumi di atas suhu rata-rata secara bertahap. Ngeri banget ya. Dampak efek rumah kaca selanjutnya adalah gangguan ekologis. Gangguan ekologis ini seperti kerusakan lingkungan, ekosistem, tumbuhan, ekosistem hewan, pencemaran air, dan udara. Serem-serem banget ya. Nah, gimana sih cara menanggulangi efek rumah kaca ini? Yang pertama, dapat dengan efisiensi penggunaan energi listrik, seperti menutup kulkas dengan benar, mematikan TV jika tidak ditonton. Nah, cara kedua adalah mengendalikan jejak karbon. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai menggunakan transportasi umum ataupun sepeda. Nah, hal berikutnya adalah mengurangi penggunaan plastik seperti botol kemasan atau sedotan plastik. Nah, untuk mengurangi hal ini kita dapat menggunakan botol reusable loh. Dan yang terakhir adalah mengurangi penggunaan kertas. Seperti yang sudah kita tahu, kita sekarang berada di era digital, jadi kita dapat mengurangi penggunaan kertas dengan membuat digital notes atau digital journal. Nah, menurut kalian gimana nih cara-cara yang tadi? Kalau misalnya kalian punya cara lain, bisa coba dibantu komen ya. Nah, selain materi-materi tadi, di sekolah kita juga melakukan praktikum tentang efek rumah kaca loh. Nah, sebelum masuk ke praktikumnya, kita harus tahu dulu nih tujuan praktikum ini apa. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati perubahan suhu antara dua gelas ukur. Kalian penasaran gak nih? Ayo kita masuk ke praktikumnya. Yang pertama kita siapin bahan-bahannya dulu nih. Yang pertama ada gelas ukur 2 buah, termometer 2 buah, handuk kecil 2 buah, stopwatch, gelang karet, dan plastik. Kita masuk ke langkah-langkahnya yuk. Pertama, siapkan 2 gelas ukur yang diberi label gelas ukur A dan gelas ukur B. Lalu, handuk kecil direndam dengan air panas selama 5 menit. Yang ketiga, masukkan 2 handuk kecil tersebut masing-masing ke dalam gelas ukur A dan B. Dan selanjutnya, masukkan termometer pada masing-masing gelas ukur secara bersamaan. Selanjutnya, tutup gelas ukur B dengan plastik dan ikat dengan karet gelang.
Yang terakhir, amati kedua gelas, ukur, dan catat suhu setiap 5 menit selama 40 menit. Nah, hasilnya gimana nih? Di sini terlihat bahwa gelas ukur B yang ditutup plastik mengalami penurunan suhu yang tak sedrastis gelas ukur A yang tidak tertutup plastik. Nah, kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah grafik B lebih panas dibandingkan grafik A. Hal ini dapat dikorelasikan seperti atmosfer bumi hampir sama dengan gelas B yang tertutup oleh plastik dan diikat dengan karet gelang. Pada akhirnya, panas tidak akan keluar dari gelas B. Terus apa sih hubungannya praktikum kami dengan efek rumah kaca? Hubungan antara praktikum kami dengan efek rumah kaca adalah plastik yang menutupi gelas diibaratkan sebagai lapisan ozon. Jadi jika tertutup oleh plastik, panas atau suhu akan tetap stabil dan tidak terlalu panas juga. Namun jika tidak tertutup plastik, lapisan diibaratkan ozonnya tidak ada lagi pelindung. Jadi suhunya akan dingin. Gak sadar nih kita udah ada di ujung video aja. Menurut kalian gimana nih penjelasan tentang efek rumah kaca dan praktikum kami tentang efek rumah kaca? Seru kan? Asik kan? Seru dong. Oke, makasih udah nonton video ini sampai akhir. Kami dari kelompok Michael Faraday turut undur diri. Terima kasih.